Jangan permainkan aku, dasar badut celaka. Di mana gajah yang menari itu? Di mana alasanmu yang menggelikan? Di bawah terik matahari Baghdad yang membakar ubun-ubun, kemarahan Khalifah Harun al-Rasyid memancar melebihi pijar besi yang ditempa. Sumber malapetaka ini, seperti biasa, adalah si cerdik pandai yang tak pernah kekurangan akal busuk, Abu Nawas. Kali ini, ulahnya melampaui batas toleransi. Ia telah berani-beraninya menukar kuda kesayangan Khalifah, seekor kuda Arab murni dengan silsilah sepanjang sungai Tigris, dengan seekor keledai tua yang dicat belang-belang menyerupai zebra, mengklaim bahwa ia telah menemukan spesies hibrida baru yang kebal terhadap pajak kerajaan. Kebohongan absurd ini tidak hanya mencoreng kehormatan Khalifah di hadapan duta besar Persia yang kebetulan sedang berkunjung, tetapi juga mengakibatkan sang duta besar tertawa terpingkal-pingkal hingga sorbannya terlepas dan menggelinding masuk ke dalam kolam air mancur istana. Wajah Harun al-Rasyid memerah keunguan seperti terong rebus yang terlalu lama dipanaskan, dan dia bersumpah demi janggut Nabi bahwa Abu Nawas akan menerima hukuman yang paling pantas bagi seorang pengkhianat jenaka. Hukuman yang harus ia ciptakan sendiri, sebuah tantangan yang mustahil untuk dilepaskan dari jerat maut, namun cukup menggelikan untuk dikenang selamanya di catatan sejarah kekonyolan. Intinya, kemarahan raja saat itu bukanlah karena kerugian harta, melainkan karena kerugian martabat yang dikemas dalam bungkus komedi murahan. Sang khalifah yang merasa harga dirinya telah terpotong-potong seperti roti tawar basi, akhirnya menjatuhkan titah yang ganjil sekaligus fatal, disampaikan dengan nada yang lebih dingin dari angin gurun di tengah malam. Abu Nawas, kecerdikanmu kini menjadi malapetaka bagimu. Aku memberimu waktu hingga matahari terbenam untuk melakukan satu dari dua hal. Pertama, bawakan aku seekor gajah yang bisa menari balet sambil menyanyikan ode tentang keagungan jenggotku. Kedua, jika kau gagal dalam tugas itu, kau harus membuatku tertawa terbahak-bahak, bukan sekedar senyum basa-basi yang dingin, dengan sebuah alasan yang begitu bodoh, begitu menggelikan, dan begitu tidak masuk akal, sehingga aku akan menyesali setiap detik kemarahanku terhadapmu. Jika gagal, tiang gantungan yang terbuat dari kayu jati terbaik sudah menantimu. Abu Nawas yang telah terbiasa bermain-main di tepi jurang, pura-pura gemetar hebat hingga semua perhiasan perunggu di bajunya berdentangan seperti lonceng pasar yang rusak. Ia menggaruk kepala botaknya, matanya berkedip-kedip licik, dan ia menyadari bahwa menghadapi amarah raja dengan logika hanya akan mempercepat kematian. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghancurkan logika itu sendiri menggunakan senjata andalannya, kebodohan yang terselubung kecerdasan tingkat tinggi yang hanya dia yang mengerti, sebuah parodi eksistensial tentang kekuasaan dan kegilaan. Maka, dengan dekrit yang menggantung di udara seperti bau kemenyan yang menyesakkan, Abu Nawas tidak lantas pergi ke perpustakaan untuk mencari hikmah para filsuf, melainkan langsung menuju pasar loak paling kumuh di sudut Baghdad. Ia membeli sekeranjang penuh telur ayam yang sudah retak, 20 meter benang sutra berwarna merah muda yang digunakan untuk menjahit hiasan tenda pesta, dan yang paling mencolok, ia membeli sebuah cermin kuningan usang yang berukuran hampir sebesar dirinya. Para pedagang menatapnya dengan campuran iba dan keheranan, mengira sang jenaka telah kehilangan akal sepenuhnya karena tekanan hukuman mati. Malam itu, alih-alih merancang strategi retorika yang elegan, Abu Nawas menghabiskan waktu berjam-jam di lotengnya, menempelkan benang sutra merah muda itu ke cermin kuningan dengan getah kurma dan mencoret-coret telur-telur retak dengan arang hingga menyerupai wajah-wajah miniatur yang mengerikan. Persiapannya benar-benar kacau balau, sebuah antitesis dari perencanaan strategis, menunjukkan bahwa ia sedang merancang sebuah seni pertunjukan kebodohan yang disengaja, memastikan bahwa hasil akhirnya akan memicu bukan hanya tawa, tetapi juga keraguan mendalam raja terhadap kewarasan seluruh rakyatnya, termasuk dirinya sendiri. Tepat pada saat bayangan menara azan memanjang menyentuh gerbang istana, Abu Nawas memasuki ruang singgasana, namun penampilannya sungguh di luar nalar. Ia mengenakan 3 lapis jubah yang semuanya dikenakan terbalik, kakinya dibalut kain percat tebal, dan yang paling membuat para kasim dan wazir menahan nafas adalah cara ia membawa propertinya.
Cermin kuningan besar itu digantungkan di punggungnya, sementara ia berjalan sambil memegang sekeranjang telur retak yang ditaburi bunga mawar kering, bersikap seolah-olah ia sedang membawa harta karun yang paling berharga di dunia. Khalifah Harun al-Rasyid yang tadinya duduk dengan wajah kaku dan siap menjatuhkan hukuman, kini hanya bisa menaikkan satu alisnya, tertegun oleh tampilan yang sangat tidak bermartabat ini. Abu Nawas kemudian membungkuk terlalu dalam, membuat cermin di punggungnya berayun dan hampir menabrak pilar marmer. Ia kemudian berdiri, lalu dengan suara serak yang dibuat-buat ia menyatakan, "Hamba datang yang mulia, membawa pesan duka cita dari diri hamba yang telah meninggal 3 jam lalu, dan hamba ini hanyalah perwujudan dari penyesalan yang ditinggalkan oleh ruh hamba yang bodoh." Khalifah mendesis marah, "Jangan permainkan aku, dasar badut celaka. Di mana gajah yang menari itu? Di mana alasanmu yang menggelikan?" Abu Nawas tidak gentar. Ia meletakkan keranjang telur dengan hati-hati seolah-olah itu adalah mahkota permata, menunjuk ke cermin di punggungnya dan berkata, "Yang mulia, inilah alasan konyol itu. Hamba telah ditugaskan untuk membuat Yang Mulia tertawa terbahak-bahak dengan kebodohan. Jika hamba berjalan lurus dan melihat ke depan, hamba mungkin secara tidak sengaja mendapatkan ide cerdas di jalan yang akan menggagalkan tugas hamba. Oleh karena itu, hamba membawa cermin ini di punggung hamba. Tujuannya agar hamba hanya bisa melihat masa lalu hamba yang bodoh dan keledai yang dicat itu, memastikan bahwa pikiran hamba tetap murni dari segala bentuk kecerdasan yang dapat membahayakan misi kebodohan ini." Pada titik inilah, Khalifah yang berusaha keras menahan keseriusan dan mengabaikan logika yang terpelintir ini, tiba-tiba melihat bayangan dirinya sendiri di cermin yang berayun itu, bayangan seorang raja yang berkerut, marah, dan konyol karena harus berhadapan dengan kegilaan tingkat tinggi. Harun al-Rasyid seketika meledak dalam tawa yang tak tertahankan, tawa yang mengguncang singgasana, tawa yang lahir dari kombinasi kelegaan, rasa malu, dan pengakuan tak terhindarkan bahwa kemarahan yang dirasakannya terhadap Abu Nawas adalah pada hakikatnya sama konyolnya dengan Abu Nawas sendiri. Setelah tawanya mereda, menyisakan nafas tersengal dan air mata di sudut mata, Khalifah Harun al-Rasyid menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pasrah. "Kau menang, Abu Nawas. Kau telah membuatku tertawa karena alasan yang paling tolol yang pernah kudengar, sebuah alasan yang menyingkap betapa bodohnya aku sendiri karena membiarkan kemarahan merampas akal sehatku hanya karena seekor keledai yang dicat." Ia menghela nafas panjang sembari memerintahkan para kasim untuk memberikan sekantong koin emas kepada Abu Nawas dan yang lebih penting, memaafkan seluruh ulahnya. Pesan moralnya jelas, Abu Nawas telah membuktikan bahwa kemarahan, terutama kemarahan seorang penguasa, seringkali merupakan masker yang paling rapuh, mudah dihancurkan bukan dengan pedang atau logika, melainkan dengan senjata yang paling meremehkan, sekaligus paling kuat, humor yang ekstrim dan konyol. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang mengetahui segala sesuatu, melainkan tentang mengetahui kapan harus berhenti menjadi serius dan mengakui bahwa terkadang cermin di punggung adalah satu-satunya cara untuk melihat seberapa bodohnya kita di masa lalu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.